Jakarta. Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Sering kita mendengar, smart listeners, kalau ingin mencapai sebuah kesuksesan ya, kita harus disiplin, terus juga harus punya kontrol diri yang baik. Ini merupakan suatu hal yang basic ya, tapi kadang-kadang kita lupa gimana ya caranya, terus kita ini kadang-kadang suka lost control gitu dalam mengkontrol diri maupun mendisiplinkan diri. Hari ini kita belajar bersama-sama ya dalam program Smart Emotion, dan saya Tasya Rustama akan memandu Anda bersama dengan Pak Anthony Dio Martin yang sudah bergabung dalam ruangan Zoom kita malam hari ini. Selamat malam Pak Anthony. Hai Mbak Tasya, selamat malam. Malam hari ini sendirian nih. Nggak tahu nih, belum bergabung. Nanti kita tunggu ya. Sambil menunggu proses Mbak Ola untuk bergabung ya. Oke, nggak apa-apa. Pada malam hari ini nanti kita akan ditemani oleh banyak pendengar kita, banyak listener kita yang menyaksikan kita juga melalui YouTube channel live kita atau melalui Instagram kita. Jadi malam hari ini bukan cuma kita berdua kok, banyak yang menemani kita. Oke, baik. Pak Anthony, saya bacakan dulu mungkin ya, ini brief untuk menuju tema kita. Tahukah Anda, smart listeners, ketika banyak resolusi tahun baru yang mulai berantakan, ini ketika memasuki bulan keempat dan kelima seterusnya, tapi kenapa ya? Biasanya ini bisa berantakan karena self-control dan juga self-discipline. Ini adalah kuncinya. Dan rata-rata 27% ini orang tidak mencapai impiannya karena masalah self-control dan juga self-discipline ini, smart listeners. Dan apa kata riset studi psikologi soal self-control dan self-discipline ini? Mau tahu soal tips soal bagaimana ya caranya untuk membangun self-control dan juga self-discipline ini? Yuk, simak obrolan Radio Talk inspiratif kita dalam Smart Emotion pada malam hari ini. Dan pertanyaan di malam hari ini, smart listeners, untuk Anda, ada 2 voucher yang akan saya bagikan. Pertanyaan adalah, apakah Anda pernah punya pengalaman pribadi di mana Anda melakukan disiplin diri yang akhirnya bisa membawa hasil yang memuaskan dan juga menggembirakan untuk Anda? Nah, Anda bisa ceritakan kepada kami via WhatsApp di 0812 11 12 959 atau di live chat YouTube kami Radio Smart FM. Oke, Pak Anthony, untuk mengawali perbincangan kita, sebenarnya apa sih dasarnya hingga akhirnya Pak Anthony menentukan bahwa self-control, self-discipline, dan juga peluang kesuksesan ini menjadi sebuah tema yang menarik yang akan dibahas pada malam hari ini? Silakan. Oke, Mbak Tasya dan juga para smart listener dan teman-teman kita pada malam hari ini. Ya. Ini adalah salah satu topik yang sebenarnya paling rumit untuk dibahas. Dan biasanya orang menghindari. Karena apa? Karena saya merasa bahwa ini salah satu topik yang seperti pedang bermata dua. Di satu sisi kita ngomong tentang topik ini, seolah-olah pedang yang satu itu menusuk-nusuk diri kita. Lu udah lakuin belum? Udah kerjain belum? Cuma ngomong doang. Lakukan sendiri dong gitu. Jadi ada beberapa alasan sebenarnya yang menjadi alasan kita pada malam hari ini. Alasan pertama adalah seperti tadi sudah disebutkan. Sekarang kita sudah memasuki bulan ke-3, memasuki bulan ke-4. Dan ini adalah bulan-bulan di mana banyak dari target kita, resolusi kita itu mulai kita lupakan. Kayaknya nggak mungkin deh. Aduh, susah banget. Bagaimana kalau saya turunin? Ini adalah bulan-bulan di mana kita berdamai dengan kondisi seperti itu, ya. Jadi itu salah satu alasannya kenapa saya pikir penting buat kita pada malam hari ini mengingatkan, I still remember with your resolution, ya. Dan yang kedua adalah ini sebenarnya sangat kebetulan saya sedang mengerjakan program EQ online untuk salah satu bank, dan pada waktu ketika sedang menulis dan mengerjakan materi itu dan mempersiapkan gitu, berbahas dengan tim, membuat kasus gitu, tiba-tiba masuklah kita ke ada topik yang namanya self control ini. Dan self control ini adalah salah satu dari kompetensi yang dibuat oleh Daniel Goleman tentang kecerdasan emosional. Jadi salah satu unsur penting di mana kita menunjukkan kita cerdas emosi itu ada yang namanya self control ini. Akhirnya kemudian saya kepikir, kayaknya bagus juga ya kalau ini kemudian di-sharingkan juga dengan teman-teman di Smart FM. Jadi ini juga alasan yang kedua. Nah, tapi alasan yang paling penting sebenarnya yang menjadi dasar obrolan kita pada malam hari ini apa sih? Karena sederhana, yaitu
banyak keberhasilan, kesuksesan kita itu akan bergantung kepada apakah kita memang orang yang bisa memiliki self disiplin atau enggak. Itu sebenarnya kunci banget. Karena kalau kita perhatikan orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil di dalam pengendalian dirinya dengan luar biasa adalah mereka-mereka yang punya kemampuan self disiplin yang luar biasa. Saya kasih contoh misalnya, kalau di martial arts kita kenal seperti kayak Bruce Lee, bagaimana dia melatih diri dengan luar biasa. Wow, it's amazing. Nah, orang-orang yang bisa sampai ke puncak sukses karena mereka betul-betul melatih mereka dengan luar biasa. Nah, itu yang akan menjadi inspirasi buat kita semua pada malam hari ini. Oke, baik Pak Antoni. Sebelumnya kita jeda dulu ya untuk berlanjut ke sesi yang kedua. Tapi saya kalau misalnya obrolin soal disiplin diri, ini sepertinya saya langsung melayang ya Pak Antoni, bahwa ada negara Jerman ya, itu orang-orangnya disiplinnya cukup tinggi hingga akhirnya bisa membuat mereka menjadi sebuah negara yang adidaya, membuat negara yang maju ya Pak Antoni, dan itu juga disiplin itu menjadi fondasi mereka, benar nggak sih? Iya, bisa Jerman, tapi terbersih dalam pikiran saya termasuk orang-orang Jepang, juga termasuk orang-orang yang disiplinnya luar biasa tinggi. Ya, play hard, work hard. Kayaknya Pak Antoni punya ini kan, apa namanya, fotonya, play hard, istirahat. Oke, Pak Antoni, kita jeda sejenak ya. Smart Listener, silakan untuk Anda yang ingin menjawab pertanyaan saya pada hari ini, silakan kami buka link seluas-luasnya untuk Anda yang ingin bertanya ataupun menjawab pertanyaan saya. Tadi sudah saya bagikan adalah, apakah Anda pernah punya pengalaman pribadi di mana Anda melakukan disiplin diri yang akhirnya membawa hasil yang memuaskan dan menggembirakan untuk Anda? Apakah itu? Silakan Anda sharing bersama kami. Ada 2 voucher yang bisa Anda dapatkan pada malam hari ini ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959 dan kita jeda sejenak. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Spektakuler, pengembang Sumarekon Serpong raih sukses besar. Penjualan ruko Melodi Sumarekon Serpong sold out dalam 3 jam pada 13 Maret lalu. Kini, Sumarekon Serpong kembali hadir dengan informasi terupdate. Sumarekon mendukung penuh program pemerintah, yaitu penghapusan pajak pertambahan nilai PPN bagi rumah tapak dan rumah susun. Apa saja penawaran menarik dari Sumarekon Serpong khususnya bagi Anda yang ingin membeli properti di tahun 2021? Pastikan Anda simak bahasan lengkapnya di Smart FM bersama dengan Liu Yanto Chandra dan tim Sumarekon Serpong, Rabu 24 Maret mulai jam 9 pagi. Maksimalkan momen terbaik ini yang tidak akan terjadi 2 kali bersama Sumarekon Serpong. If you ask me what drive my thinking on development, setiap perempuan sesungguhnya terlahir dengan potensi yang besar. Jika perempuan berdaya, maka terbangunlah suatu bangsa. Teman-teman rekan-rekan, jika perempuan berdedikasi, maka bertumbuhlah suatu keluarga. Namun mengapa banyak perempuan justru merasa lemah dan tak berdaya, dan justru jatuh dalam berbagai hal yang meredupkan cahaya diri? Bagaimana bangun diri menjadi perempuan yang bercahaya bagi keluarga dan bangsa? Smart FM mengundang Anda, perempuan-perempuan Indonesia, mahasiswa, profesional, pelaku bisnis, hingga ibu rumah tangga untuk ikut serta dalam webinar perempuan untuk merayakan Hari Kartini pada tanggal 10 April dan 21 April 2021 jam 1 sampai 3 sore kerjasama dengan WISE dan WeWow. Daftarkan diri Anda segera di 0812 11 12 959 dengan format perempuan, spasi nama, spasi umur, spasi domisili. Mari menjadi perempuan yang bercahaya bagi sesama, karena perempuan berdaya dan berdedikasi. Perempuan besar. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda, tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration.
Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas, dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Terima kasih Smart Listeners untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Kini Anda tengah mendengarkan program Smart Emotion ya. Kami membahas tentang self-control, self-discipline, dan peluang kesuksesan Anda. Ini sepertinya menjadi peluang kesuksesan ya ketika kita bisa mengkontrol self-disiplin kita dan juga diri kita sendiri. Kita tapi pelajari bagaimana caranya untuk bisa mengkontrol itu semua. Bersama dengan Pak Anthony Dio Martin tentu saja Smart Listeners yang malam hari ini tentu saja akan berbagi insight-insight baru yang bisa Anda terapkan di dalam kehidupan demi mencapai emosi yang lebih smart, lebih pintar ya Pak Anthony. Dan Smart Listeners, kami juga mengajak Anda untuk ikut serta dalam kuis yang tadi sudah saya bagikan pertanyaannya. Anda pernah nggak sih memiliki pengalaman pribadi ketika Anda melakukan disiplin diri yang baik hingga akhirnya bisa membawa hasil dan juga hasil yang memuaskan dan juga menggembirakan untuk Anda. Silakan Anda bisa sharing ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Oke, Pak Anthony, kalau misalnya kita merujuk kepada judul ya, self-control dan juga self-discipline. Sebenarnya ini beda nggak sih? Atau sama aja? Kan sama-sama self kepada diri kita sendiri. Mungkin bisa dijelaskan sama Pak Anthony, silakan. Mungkin dari Mbak Tasya nanti juga boleh sharing ya. Pernah nggak sih mencoba untuk melakukan sesuatu disiplin dengan luar biasa, tapi ada hasilnya? Nanti cerita juga ya. Karena itu pertanyaan yang kita ajukan kepada para smart listener, kepada teman-teman di YouTube channel, teman-teman yang ada di Instagram. Anda boleh sharing ya, supaya obrolan kita pada malam hari ini menjadi semakin menarik. Jadi kembali ke persoalan utama kita. Self control, self discipline sama nggak? Enggak sih sebenarnya. Jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara mengenai self discipline sama self control, self discipline itu yang lebih besar. Ya, self-discipline itu artinya apa? Bagaimana kita mengekang diri kita. Bagaimana kita membuat diri kita untuk konsisten. Bagaimana kita membuat diri kita tidak terpengaruh, tidak terganggu. Betul-betul fokus untuk apa yang ingin kita capai, ingin kita lakukan. Meskipun harus menghadapi ketidaknyamanan, meskipun harus menghadapi situasi yang tidak enak. Tapi Anda tetap mau melakukannya. Itu disiplin. Nah, sebagai bagian dari disiplin ini dibutuhkan apa? Dibutuhkan yang namanya self control. Kalau kita kalau disiplin nggak punya self control, sulit. Jadi boleh dikatakan itu salah satu bagiannya. Tapi untuk obrolan pada malam hari ini kita blend, kita gabung jadi satu, karena itu satu bagian yang penting. Nah, cuman masalahnya begini. Topik ini adalah salah satu topik yang nggak jual banget. Kenapa? Karena kalau kita tanya kepada setiap orang ketika kita bicara mengenai topik ini, yang namanya disiplin itu selalu identik dengan pain. Sakit banget, gila, gue harus menahan diri nggak makan, nggak boleh. Misalnya contoh, gulanya naik, gue harus ngontrol diri nggak makan, padahal ada coklat enak, ada gula yang ada permen yang enak, oh my god gitu. Dan itu kita selalu mengkaitkan dengan pain. Makanya topik ini nggak terlalu menarik, tetapi kita percaya begini, justru inilah yang kita butuhkan untuk bisa mencapai sesuatu, untuk bisa menghasilkan sesuatu. Makanya kalau kata mbahnya para motivator, mbah kakungnya para motivator dunia, Napoleon Hill, yang menulis buku Think and Grow Rich gitu ya, bagian awal-awal itu bicara mengenai self-disiplin. Kamu nggak punya disiplin, kamu sulit akan mencapai banyak hal dalam kehidupanmu. Makanya tadi sudah dikatakan dalam statistik kan, 27% itu kata siapa? Kata APA, American
Psychological Association bahwa 27% dari orang tidak mencapai impiannya karena nggak punya self control dan self discipline. Jadi kalau kita bicara mengenai aku punya cita-cita, sebelum paling enggak aku dipanggil Tuhan, aku bisa mewujudkannya. Salah satu hal yang penting adalah kemampuan kita untuk mendisiplinkan diri. Nah, pada malam hari ini sebenarnya obrolan kita itu merupakan apresiasi kita kepada teman-teman, sahabat, yang kalau kita perhatikan Mbak Tasya kan kalau saya itu di grup WA saya itu ada banyak orang-orang yang luar biasa yang saya lihat gila disiplinnya luar biasa. Ada yang disiplinnya membuat inspirasi setiap hari. Saya bikin inspirasi tapi nggak serajin itu. Ada loh. Ya misalnya contoh salah satu rekan sahabat Pak Galatia Chandra itu setiap hari make this kind of inspiration. Buat saya luar biasa. Kemudian my mom yang di Jogja setiap minggu nulis di KR dan itu udah belah berapa puluh tahun. Itu luar biasa buat saya. Ya, itu disiplin yang luar biasa. Ya, tapi saya boleh bangga juga sih disiplin untuk siaran di Smart FM. Yes, Pak Antoni selalu hadir di setiap minggu. Itu sudah berapa ya? Sudah hampir 12 tahun lebih. Ya. Itu disiplin, butuh disiplin yang luar biasa. Tapi lebih dari itu, disiplin itu termasuk disiplin apa? Termasuk disiplin untuk bikin misalnya catatan seperti ini, untuk membuat notes gitu. Tapi apa? Yang harus kita lihat dari disiplin itu bukan rasa sakitnya. Yang harus kita lihat dari disiplin itu adalah bahwa setelah kita melakukan itu hasilnya. Hasilnya misalnya contoh, kan menyenangkan banget. Ketika misalnya ada rekan-rekan dari Instagram, teman-teman yang dari WA yang mendengarkan, kemudian memberikan apresiasi. Thanks Pak Antoni, pada malam hari ini siarannya inspiratif banget. Siarannya itu menguatkan. So hal seperti itulah yang harusnya kita pikirkan. Makanya seringkali saya bilang, waktu ketika kamu mendisiplinkan dirimu dengan sesuatu, jangan melihatnya pada saat ketika, aduh, saya harus melakukannya. Tapi lihatnya nantinya, itu loh. Setelah kita mendapatkan apresiasi, nah itu yang buahnya manis. Berpikir 1-2 langkah ke depan ya Pak Antoni. Betul. Nah, dan Mbak Tasya mau melihat sharing masa cerita. depannya. Oke, aku apa ya? Oh, disiplin. Ini ketika SMA sih Pak Antoni. Kan jadi sharing sendiri sih. Tapi jadi waktu SMA saya itu bahasa Jepangnya kurang baik gitu. Jadi ya biasa 3 ke bawah, 3 di bawah kalau misalnya kita punya tes ya. Tapi waktu itu sensei bilang, ini kita mau ujian N5 gitu katanya. Akhirnya saya kebut. Saya belajar, saya disiplin untuk belajar pagi dan juga sore. Pasti saya belajar bahasa Jepang. Diulang terus. Alhamdulillah bisa lulus N5. Wow. Itu sih bentuk dari disiplin saya yang pernah dilakukan. Makanya gini loh, kita seringkali melihat pada sakitnya itu kan, kita nggak melihat. Makanya seperti kayak Robert Kiyosaki yang nulis Rich Dad Poor Dad, dia punya beberapa statement dan dia bilang begini, disiplinkan diri ini adalah faktor yang membedakan antara orang manusia kelas 1, ya manusia kelas menengah dan manusia kelas bawah. Dengan kata lain, dia mengatakan bahwa salah satu disiplin juga ada disiplin finansial dan itu yang membuat kenapa banyak orang bisa menjadi kaya dan orang tetap miskin. Itu juga bagian dari sebuah disiplin. Jadi sebenarnya kalau kita bilang penerapannya ini nanti bisa banyak banget. Makanya pada malam hari ini semoga ini menginspirasi kita untuk berdisiplin, untuk mencapai sesuatu. Oke, Pak Antoni, tapi kalau misalnya kita lihat konsistensi ya, disiplin untuk konsisten, itu sama nggak atau beda? Ya, untuk bisa menjadi hasil dari salah satu disiplin itu adalah konsistensi kita untuk melakukan terus-menerus. Hujan kek, badai kek, apa kek dan sebagainya, dia masih tetap menjadikan itu sebagai alasan. Saya mau kasih contoh deh, contoh cerita yang bagus itu kisah yang saya nggak tahu saya pernah sharing atau enggak di siaran Smart FM kita, tapi pada malam hari ini saya pikir mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga buat Anda. Salah satu tokoh Tiger Woods. Jadi ceritanya pada waktu itu pertandingan sudah selesai dan Tiger Woods jadi pemenangnya. Biasa dong, celebration. Wah, pesta biasalah ya. Kalau mereka kan namanya juga pesta di lapangan. Ada tenda. Karena pas lagi musim-musim hujan sebenarnya. Di sana wah orang nyanyi-nyanyi, happy-happy, minum-minum, makan-makan gitu. Dan biasalah orang ngobrol-ngobrol, networking dan sebagainya. Hari menjelang semakin sore.
Dan tibalah kurang lebih sore, dan waktu itu lagi gerimis. Ya, waktu orang lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dari kejauhan orang dengar suara. Suara apa? Suara bola golf dipukul. Tak gitu. Cetak. Dan orang bisa, loh, ini lagi gerimis, pertandingan baru selesai, siapa gitu yang benar-benar cukup gila untuk latihan gitu. Latihan lagi. Dan akhirnya orang cari tahu nggak siapa yang sedang berlatih. Dan itu adalah Tiger Woods. Dan salah satu kemudian berkomentar, ini adalah waktunya Tiger Woods untuk berlatih. Bayangkan, padahal baru saja menang dari pertandingan. Yeah. Baru saja mendapatkan job. Orang kan bisa jadi alasan, udahlah hari ini kan gue menang, udah deh. Please deh. Istirahat dulu gitu ya. Iya. Tapi itu seringkali terjadi kan. Makanya kenapa disiplin kita gagal, karena seringkali kita memberikan excuse. Hari ini kan gue lagi ulang tahun, udah deh. Gak apa-apa. Dan itu kemudian menjadi alasan kita untuk lepas kontrol. Ya, nah ini pelajaran yang kita bisa petik dari orang-orang sukses. Baik, Pak Antoni, ini saya sudah dapat isyarat dari Bapak Operator ya di belakang untuk jeda dulu. Jadi kita jeda dulu ya. Sure, boleh. Kita akan berlanjut, ini perbincangannya makin seru. Bagaimana self-control, self-discipline ini bisa menjadi peluang untuk kesuksesan Anda. Kita akan kembali di sesi selanjutnya dan tetap bersama kami. Silakan jawab pertanyaan yang sudah saya bagikan kepada Anda karena ada 2 voucher yang bisa saya bagikan kepada Anda di malam hari ini. Kirim ke WhatsApp kami di 08 12 11 12 959 dan kita akan kembali di sesi yang selanjutnya. Party Motion with Anthony Dio Martin. Kesadaran kita melakukan semuanya pada malam hari ini. Kondisi ini tentu jadi peluang tersendiri bagi pelaku bisnis, terutama di bidang farmasi. Namun, tetap dibutuhkan engagement yang kuat dengan customer, agar tumbuh trust dan penjualan yang lebih tinggi. Smart FM memberi dukungan agar dunia farmasi tidak hanya menggeliat, tetapi juga semakin berprestasi di tanah air. Mari ikut serta dalam Smart FM Gathering Pharmacy dengan tema Emotional Agility, menghadirkan narasumber Anthony Dio Martin, Rabu 31 Maret jam 1 sampai jam 3 sore. Acara ini free. Segera daftarkan diri Anda. Klik bit.ly/Smart Pharmacy Gathering atau WhatsApp ke 0812 11 12 959 0812 11 12 959. Ketik SPG, spasi nama, spasi usia. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. This is the final call for passengers of Citylink Indonesia. Bepergian di masa pandemi COVID-19 ini tentu membutuhkan SOP yang ketat sesuai dengan protokol kesehatan. Tidak terkecuali dengan pesawat terbang. Citylink merupakan salah satu maskapai yang konsisten menerapkan protokol kesehatan dalam setiap jadwal penerbangannya. Diharapkan setiap penumpang merasa nyaman dan aman bepergian dengan Citylink. Seperti apa kebijakan yang diterapkan Citylink dalam setiap penerbangannya agar setiap penumpang merasa nyaman dan aman bepergian dengan Citylink? Simak bahasanya dalam talk show interaktif dengan tema Citylink New Journey. Kamis 25 Maret mulai jam 8 pagi di Smart FM bersama Amalia Yaksa Parijata, Vice President Marketing and Distribution Channel Citylink Indonesia. Pastikan Anda bergabung bersama kami dan nikmati pengalaman terbang nyaman dan aman di masa pandemi bersama Citylink. Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Kalau ditanya sekarang musim apa, mungkin Anda bingung. Seringkali panas tidak menentu dan tiba-tiba sepanjang sore hingga malam hujan deras tidak terkira. Musim memang bisa tidak jelas, tapi Smart FM jelas bisa jadi sahabat dan partner Anda di segala musim. Smart Inspiration. Dengan narasumber kompeten dan terpercaya, bagaimana Anda memaknai cinta Anda? Anda harus membuat nilai tambah. Tetapi sudah menjadi momen budaya gitu. Berbagi inspirasi dari hati yang manfaatnya bisa kita resapi. Targetnya itu harus sama. Untuk memberi perhatian
kami hadir di berbagai kota di Indonesia. Dan kami siap melayani Anda agar setiap produk dan jasa Anda menjadi pilihan utama. Segera hubungi kami di 0216337783 atau kirim email ke promo.smartfm@gmail.com atau kunjungi fanpage Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Terima kasih Smart Listeners untuk Anda yang baru bergabung bersama kami dan Anda masih mendengarkan kami di dalam program Smart Emotion. Saya ingin mengucapkan selamat malam untuk Anda yang berada tidak hanya di Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya, tapi juga untuk Anda yang berada di Medan, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Medan, kemudian Banjarmasin, dan Balikpapan. Selamat malam untuk Anda semua. Dan Smart Listeners, pertanyaan saya tadi adalah apakah Anda punya pengalaman pribadi di mana Anda melakukan disiplin diri yang pada akhirnya bisa membawa hasil yang tentu saja bisa memuaskan dan juga menggembirakan Anda. Silakan untuk Anda yang ingin sharing bersama kami, dibuka line WhatsApp kami di 0812 11 12 959 atau di live chat YouTube kami Radio Smart FM. Nanti akan saya bacakan di sesi yang keempat. Kita lanjut ya perbincangannya bersama dengan Pak Antoni. Ya. Pak, kita udah tahu ya bahwa disiplin itu memang sesuatu hal yang sebagai fondasi lah untuk membuat kita meraih kesuksesan. Tapi apa hubungannya dengan self control? Apa keuntungannya kita punya self control itu? Ya, jadi ada beberapa hal yang bisa kita kaitkan dengan self control ini. Jadi pertama-tama tentunya adalah seperti tadi sudah kita bahas bahwa sukses keberhasilan kita. Kalau kita ingin sukses, salah satunya adalah kuncinya adalah self control. Okay. Saya masih ingat waktu ketika ditanya, Pak kok bisa menulis 18 buku, total buku yang saya tulis. Saya tidak mengatakan bahwa saya adalah orang yang sangat berdisiplin. Cuma saya berusaha. Dan yang buat saya paling menarik adalah ketika pertama kali menulis buku untuk pertama kalinya. Dan itu yang butuh disiplin yang luar biasa. Dan itu memakan waktu 2 tahun soalnya buku itu. Apa yang saya lakukan? Sederhana. Saya menerapkan prinsip yang disebut dengan prinsip 12 detik. 12 detik. 12 detik itu apa sih? 12 detik itu tarikan nafas. Itu 12 detik. Dan prinsip ini mengatakan begini. If kamu mau mencapai sesuatu, gunakan prinsip 12 detik ini. Artinya apa? Satu hari, luangkan cuma 12 detik saja untuk melakukan apa yang kamu anggap itu sesuatu yang penting. Jadi kalau misalnya contoh, kalau saya punya cita-cita untuk menulis buku, maka tugas saya adalah hanya meluangkan waktu 12 detik aja nulis buku. Tapi yang menarik adalah, itu kuncinya. Kuncinya adalah mendisiplinkan diri bahwa paling enggak 12 detik, bayangkan 12 detik cuma di depan laptop aja, baru buka laptop aja waktu 12 detik udah berlalu. Ya. Yes, tapi kuncinya justru di situ. Kuncinya adalah gue di depan laptop dan kemudian melakukan, dan biasanya 12 detik ini berlanjut menjadi 12 menit, malah kadang-kadang bisa sampai 1 jam saking asiknya. Dan dengan demikianlah paragraf berkembang, paragraf bertambah, sampai akhirnya dengan konsisten seperti itu, akhirnya selama 2 tahun, 1 buku kemudian bisa selesai. Nah, tapi yang menarik adalah, tadi saya sempat pada waktu ketika off air, saya sempat cerita, yang menarik dari disiplin itu adalah gini, yang susah itu di awal-awal sebenarnya. Itu kan pergulatan batinnya itu besar banget. Sama seperti kayak kita puasa waktu Ramadan itu, ini bentar lagi udah mau tiba. Yang sulit itu kan sebenarnya di minggu-minggu pertama kan. Kalau dengan cerita dari teman-teman, aduh Pak, minggu pertama, minggu kedua, oh my God, gitu. Tapi setelah melewati itu, everything becomes so easier. Betul nggak Pak Tasya? Jadi kebiasaan. Iya, jadi kebiasaan. Itu menjadi jauh lebih gampang, menjadi lebih mudah. Nah, sama juga prinsip itu terjadi dalam perilaku apapun sebenarnya. Sulitnya itu di awal-awal, tapi setelah kita melakukan itu menjadi. Jadi itu alasan pertama. Bayangkan cerita seperti kayak Kobe Bryant. Wah, it's amazing story. Pebasket yang betul-betul Anda mesti baca kisahnya. You know what?
salah satu hal yang luar biasa yang menjadi dia sukses. Dia sampai ditanya, apa sih yang membuatmu bisa menjadi sukses begitu? Prinsipnya sederhana, karena saya memang punya keinginan untuk berhasil, maka saya harus mendisiplinkan diri saya. Tahu apa yang dia lakukan? Setiap hari, jam 4 pagi dia sudah berada di lapangan. Jam 4 pagi sudah berada di lapangan, bukan jam 4 pagi bangun loh. Sudah berada di lapangan dan sudah melempar bola. Meskipun misalnya semalam lagi pesta-pesta, lagi acara apa, enggak, pokoknya tetap harus jam 4 sudah akan berada di lapangan. Dan itu yang dia bayar untuk bisa menjadi sukses seperti itu. Jadi keberhasilan. Tapi sekaligus juga kegagalan kita juga disebabkan oleh karena nggak disiplin. Sebaliknya. Ya, saya beberapa hari yang lalu nonton footage kisah Elvis Presley. Itu sedih banget. Di masa-masa terakhir dalam hidupnya, Elvis menjadi sangat-sangat gemuk karena tidak bisa mengontrol dirinya dengan luar biasa. Padahal dikatakan dalam bicara mengenai seni suara gitu, yang tak terkalahkan itu kan betul-betul pencapaiannya luar biasa itu kan 2. 1 Beatles, 2 adalah Elvis. It's amazing. Tapi sayangnya di akhir-akhir hidupnya menjadi tak terkontrol. Obat-obatan dan dia makan banyak sekali obat-obatan dan makanannya tak terkendali gitu, dan itu yang membuat akhirnya hidupnya berantakan. Jadi sukses gagal hidup kita banyak ditentukan oleh kemampuan kita untuk mengadakan disiplin seperti itu juga, termasuk juga kesehatan, kebahagiaan, itu banyak hubungannya juga dengan disiplin. Ini harus selalu kita pupuk ya Pak Antoni, ketika kita sudah berada di top level nih ibaratnya, sudah di atas angin, sudahlah gitu, saya sudah sukses ini, tapi lupa diri untuk melakukan self-discipline, self-control ini, hingga akhirnya nanti seperti yang tadi Pak Antoni sudah ceritakan bahwa Elvis Presley akhirnya malah jatuh gitu di akhir karirnya. Betul. Ini harus kita wanti-wanti ya Pak Antoni. Banyak kisah kayak, kalau kita baca banyak kisah kayak misalnya Jennifer Capriati, petenis putri, dia begitu sukses, termasuk salah satu petenis muda yang berhasil, tapi karena nggak bisa mendisiplinkan dirinya untuk berlatih, akhirnya kena obat-obatan, akhirnya kemudian rontok. Atau misalnya, yang saya ingat itu, saya nggak tahu Mbak Tasya ingat nggak film Home Alone? Home Alone 1, Home Alone 2, Home Alone 3, yang lucu banget, Macaulay Culkin. Anaknya ya? Yes, tapi di mana Macaulay Culkin? Oh, very terrible, dan dia terlibat di dalam drugs, nggak bisa mengontrol dirinya, dan akhirnya kemudian jatuh. So, saya merasa gini loh, jatuh dan suksesnya seseorang banyak hubungannya dengan apakah kita mendisiplinkan diri kita atau enggak. Diet misalnya, ya kan berhubungan dengan soal diet itu ada hubungannya dengan kemampuan kita untuk berdisiplin juga. Nah, ini beberapa prinsip yang saya pikir pada malam hari ini saya ingin sharingkan juga sih. Bagaimana caranya, apa yang bisa kita lakukan? Ada beberapa tips, termasuk dari tips SWOT-nya tim Amerika. SWOT itu kan tim SEAL Navy, yang luar biasa, yang boleh dikatakan disiplin tentara yang luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa berlatih disiplin model mereka? Beberapa tips inspirasi. Nah, ini saya ingin bagikan beberapa inspirasinya pada malam hari ini buat kita semua. Kita keep dulu itu Pak Antoni untuk di sesi yang keempat. Jadi untuk smart listeners yang ingin tahu bagaimana tipsnya, silakan diikuti sampai sesi terakhir ya. Pak Antoni, tapi sebelum itu jawaban dari teman-teman pada malam hari ini, sharing your idea. Yes. Ya, benar. Oke, tapi Pak Antoni sebenarnya apa sih penyebab orang itu susah banget gitu buat disiplin? Selain memang karena mikirnya itu, aduh susah nih, ribet nih, gitu, sakit gitu, dan biasanya Pak, malas untuk memulainya ya. Kira-kira apa penyebab lain yang bisa membuat orang itu merasa bahwa sulit ini untuk menerapkan self-discipline dan juga self-control? Oke, ini menarik nih. Saya jadi ingat waktu pengalaman ketika saya SMP ya. Dulu SMP, zaman-zaman waktu belajar jogging pertama kali, rajin banget bangun pagi-pagi. Why? Karena ada cewek cakepnya. Aku masih ingat dulu ya, zaman waktu kecil gitu. Senang banget lihat wajahnya gitu. Jadi salah satunya adalah bangun pagi-pagi hanya supaya bisa lihat wajahnya. Oh my god. Gitu. Yes. Jadi pertama-tama kita kehilangan. Jadi ketika belakangan akhirnya kemudian tahu kenapa dan dia nggak pernah muncul lagi.
Dan saya kehilangan motivasi saya. Udah, ngapain lagi jogging-jogging nggak sama orangnya. Jadi bisa jadi karena we lost the motivation. Makanya kita selalu bilang, motivasi yang paling bagus ketika kita mendisiplinkan diri itu bukan karena eksternal. Jadi harus dari dalam. Atau yang kedua karena excuse. Tadi, ketika kita mengatakan, ini kan lagi ulang tahun, udah deh nggak apa-apa deh. Misalnya makan yang tadinya pantangan, makan yang tadinya kita mesti diet gitu. Itu yang sering kali. Gara-gara excuse itulah akhirnya kemudian segala sesuatu berantakan. Nggak apa-apa deh, 1 batang rokok aja. Dari 1 jadi 1000. Disitulah kemudian akhirnya yang tadinya udah komit untuk berhenti merokok sama sekali, akhirnya kemudian batal. Atau gini, ini ada satu hal yang menarik yang selalu diceritakan di dalam tentang self control, yaitu apa? Ada yang namanya energi depletion. Jadi gini, kalau sepanjang 1 hari ini kamu ketat banget untuk mengendalikan dirimu untuk melakukan self control atau self disiplin untuk sesuatu. Ternyata untuk mendisiplinkan, untuk melakukan kontrol seperti itu butuh energi besar dari fisik kita, dari psikologis kita. Nah setelah itu apa yang terjadi? Energi kita habis. Itulah momen-momen yang paling berbahaya. Makanya kalau kita perhatikan, kadang-kadang terjadi laporan begini. Setelah puasa, diet seharian, waktunya ini, makannya jauh lebih banyak. Bukannya bertambah, bukannya berhasil mengurangi berat badan, malah bertambah semakin banyak. Ya kan? Seharian olahraga jogging. Balik ke rumah, aku kan udah olahraga jogging seharian. Malah dia makan yang jumlah kalorinya jauh lebih banyak daripada yang dihabiskan seharian untuk berolahraga. Nah itu yang disebut dengan efek energi depletion. Energi yang berkurang gara-gara hal itu. Jadi kita harus berhati-hati dalam hal itu. Makanya kenapa? Dikatakan bahwa pada saat ketika kita melakukan disiplin kita itu butuh energi. Makanya para ahli selalu menyarankan yang harus diwaspadai justru efek setelah itu. Misalnya puasa, kan kadang-kadang habis puasa Ramadan selesai misalnya, atau misalnya bukan cuman ini kan, bisa juga hampir semua agama kan ngajarin tentang puasa. Nah habis selesai apa yang terjadi? Ini kan puasa udah selesai dan kemudian mulailah makannya banyak, ya. Yang akhirnya kemudian biasanya kan efek bagus dari puasa itu kan tubuh menjadi lebih ringan, tubuh menjadi toksin hilang dan kondisi berat badan menurun, tapi setelah itu kemudian dapatnya jauh lebih banyak lagi daripada sebelum puasa. Jadi, nah itu loh, itu yang dikatakan energi depletion, itu yang harus kita waspadai. Ya, itu beberapa faktor yang teman-teman rekan-rekan pada smart listener yang Anda perlu waspadai pada waktu ketika kita melakukan self control atau self discipline juga sih. Oke, baik. Ini sering kita lakukan Pak Antoni ketika udah berpuasa lama gitu. Ntar lebaran makannya banyak. Ketika ketemu saudara, bengkak ya. Betul, exactly. Pak Antoni kita jeda dulu ya. Setelah ini kita bacakan pertanyaan-pertanyaan dan juga komentar dari Smart Listeners yang sudah datang di kolom Instagram Pak Antoni ataupun di WhatsApp kami dan juga YouTube dari Smart FM. Dan Smart Listeners kita akan berlanjut perbicaraannya dan Anda harus tetap bersama kami di Smart FM Business and Inspiration. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat. Kondisi ini tentu jadi peluang tersendiri bagi pelaku bisnis, terutama di bidang farmasi. Namun, tetap dibutuhkan engagement yang kuat dengan customer, agar tumbuh trust dan penjualan yang lebih tinggi. Smart FM memberi dukungan agar dunia farmasi tidak hanya menggeliat, tetapi juga semakin berprestasi di tanah air. Mari ikut serta dalam Smart FM Gathering Pharmacy dengan tema Emotional Agility. Menghadirkan narasumber Anthony Dio Martin, Rabu 31 Maret jam 1 sampai jam 3 sore. Acara ini free. Segera daftarkan diri Anda. Klik bit.ly/Smart Pharmacy Gathering atau WhatsApp ke 0812 11 12 959 0812 11 12 959.
Ketik SPG, spasi nama, spasi usia. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Spektakuler, pengembang Sumarekon Serpong raih sukses besar. Penjualan ruko Melodi Sumarekon Serpong sold out dalam 3 jam pada 13 Maret lalu. Kini, Sumarekon Serpong kembali hadir dengan informasi terupdate. Sumarekon mendukung penuh program pemerintah, yaitu penghapusan pajak pertambahan nilai PPN bagi rumah tapak dan rumah susun. Apa saja penawaran menarik dari Sumarekon Serpong khususnya bagi Anda yang ingin membeli properti di tahun 2021? Pastikan Anda simak bahasan lengkapnya di Smart FM bersama dengan Liu Yanto Chandra dan tim Sumarekon Serpong Rabu 24 Maret mulai jam 9 pagi. Maksimalkan momen terbaik ini yang tidak akan terjadi 2 kali bersama Sumarekon Serpong. Smart FM Jakarta. Karena pada waktu ketika Smart Emotion nanti saya cerita with dari Anthony Dio Martin from HR Excellency. Terima kasih Smart Listeners untuk Anda yang masih bersama kami dalam program Smart Emotion di malam hari ini. Seru sekali perbincangannya dan cukup ribut ini Pak Anthony, perbincangan di YouTube kami karena cukup banyak juga yang sudah berkomentar ya. Mungkin kita saya mau langsung mendengarkan kali ya. komentar-komentarnya. Mungkin kita langsung kali ya untuk membahas komentar-komentar dari Smart Listeners yang sudah menjawab pertanyaan tadi. Silakan mungkin dari Instagram Pak Anthony bisa dimulai. Dari Instagram, nggak tahu. Dari Instagram tadi agak sedikit bermasalah, keresek-keresek. Jadi yang memberikan komentar cuman Brother GM Agung Nugroho. Salah satu Smart Listener narasumber yang Smart FM Jogja. Beliau mengatakan begini, kegagalan dalam berdisiplin itu karena habit excuse sehingga kita lepas kontrol. Bener banget, tadi kita udah bahas. Thank you. Adanya komentar dari Mas ini, dari Mbak Tasya komentarnya. Oke, baik. Kita beralih ke YouTube ya Pak Anthony. Selamat malam Smart Listeners untuk Anda yang menyaksikan kami di YouTube. Ini ada Ibu Bulan Nalita Aizawa Pak Anthony. Hai. Selamat malam Pak Martin. Selamat malam Hai. Kak Tasya. Kalau untuk aku pribadi pengalaman belum ada sih, tapi aku ingin bercerita tentang ayah aku. Beliau sangat disiplin dalam bekerja karena kedisiplinannya beliau bisa naik jabatan. Kemudian Bapak Charles juga di YouTube. Bulan lalu saya member gym lagi setelah 3 bulan off. 2 hari istirahat karena otot nyeri. Setelah pulih, saya disiplin dan konsisten gym yang akhirnya berbuah manis badan, lebih fit berisi, dan juga lebih percaya diri. Wah, Yes, betul. Nah, itu kan buahnya manis. Tapi ya, aduh, mesti pergi ke gym. Aduh, ini lagi hujan kayaknya. Udah deh, hari ini nggak usah. banyak excuse ya Pak Anthony. Ini juga Ibu Rita. Disiplin itu suatu hal yang tidak mudah karena butuh ketekunan dan tekad. Berat di awal, tapi kalau sudah terbiasa akan lebih ringan. Contohnya, saya mau menurunkan berat badan. Saya mengontrol makanan dan hasilnya berhasil untuk menurunkan berat badan. Ini sama juga Pak Anthony dengan pengalamannya. Sebentar di WhatsApp ada Ibu Tentang pengontrolan Sasa. berat badan. Bu Dan Sasa. juga disiplin dalam berdiet ini. Karena banyak kritik dan omongan dari orang sekitar yang mengatakan bahwa badan saya gemuk dan gak proporsional. Bahkan ada yang bilang kalau saya susah dapat jodoh. Makanya saya diet. Syukur sekarang saya sudah punya tubuh yang cukup proporsional dan sudah punya pasangan hidup. Bahkan sekarang saya sedang mengandung anak kedua, Pak Anthony. Oke, amazing, thank you. Nice story. Jadi gini, ada satu komentar yang paling menarik buat Anda soal disiplin ini. Jangan terlalu dipikirin pada waktu ketika kamu mengendalikan diri ya. Kadang gini, aduh, saya harus diet. Jadi semakin kita mikirin, semakin kita mencurahkan energi, semakin itu akan menjadi semakin berat. Nah, salah satu teknik secara psikologis yang kemudian menjadi bagian dari rumusan di tim SWOT ini juga. Sebenarnya nanti kita akan belajar adalah, jadi ketika misalnya contoh, waktu kita diet nih kan, diet adalah komitmen, misalnya contoh, aku akan baru makan
ketika jam 12 siang misalnya. Nah, godaan mulai muncul sekitar jam 10, jam 11, makin godaan makin berat gitu. Ya. Nah, di saat-saat ketika itu kan sebenarnya perut kita mulai memberikan sinyal. Dan seringkali kita membaca sinyal itu dan kemudian menjadikan sebagai tanda, wah aku harus makan. Nah, orang yang berdisiplin, salah satu latihan yang dilatihkan kepada tentara SWAT ini adalah bahwa kamu mengenali tanda itu. Tapi ya udah, mencoba untuk berselancar dengan perasaan itu, tapi bukan di-entertain. Wah, ini lapar, aku harus makan. Tapi cuma merasakan, lucu ya perasaan lapar ini. Oh, cuma seperti ini aja. Jadi belajar untuk berselancar. Jadi kayak seperti diayun-ayunkan perasaan itu. Dan ada satu teknik yang menarik di tim SWAT ini adalah teknik yang namanya teknik 10 menit. Nah, saya mau mulai dengan beberapa sharing. Teknik 10 menit itu gini. Misalnya contoh paling gampang. Belanja, shopping. Susah itu Pak Antoni kadang-kadang. Mengontrol diri saya ketika, aduh ada sesuatu yang bagus. Apalagi kalau diskon ya. Diskon. Nah, tim SWAT ini dilatih, namanya teknik 10 menit. Tunda itu 10 menit. Kalau sampai 10 menit, kamu masih craving, otakmu masih terus-menerus memikirkan. Nah, mungkin kamu memang harus melakukan. Tapi kalau selama 10 menit, jeda itu, misalnya contoh termasuk kita mengungkapkan sesuatu. Tapi selama jeda itu dan kita merasa kayaknya nggak terlalu butuh banget. Maka kemudian down. Jadi itu yang kemudian dilatih. Jadi agak sedikit memperpanjang masa kita untuk mengendalikan diri kita. Dan itu yang dilatih. Jadi di-stretch kayak seperti karet gelang, diperpanjang. Nah, itu salah satu teknik yang dilatihkan. Ya, Mbak Tasya. Ada lagi komentar-komentar yang muncul? Oke, ada. Ini di WhatsApp Pak Antoni. Tapi saya punya pengalaman sih soal belanja itu. Kadang kan sulit ya Pak Antoni untuk mengontrol gitu, ingin belanja. Apalagi kalau misalnya kita punya uang digital gitu Pak Antoni. Jadi udah check out gitu. Saya butuh apa enggak ya ini gitu. Kalau saya pengen banget, saya nunggu. Kalau misalnya udah 2 minggu saya masih pengen, oh berarti saya butuh. Kalau misalnya 2 minggu lebih saya masih biasa aja gitu, saya nggak akan beli. Exactly, betul. Jadi artinya itu memperpanjang, sama seperti karet gelang. Dan itu adalah salah satu latihan pengendalian disiplin diri yang bagus. Oke, baik. Ini ada Bapak Hari Setiadi dari Jakarta. Beliau punya pengalaman yaitu berkebun selama pandemi di pagi hari yang akhirnya menghasilkan tanaman atau bunga yang indah dan bisa berbagi dengan tetangga-tetangga yang berminat. Tapi beliau juga bertanya, Smart Listeners, apa syarat atau ketentuan untuk disiplin Pak Antoni? Apakah aspek spiritual, ibadah atau sholat pada waktunya yang merupakan kewajiban, apakah dapat dikatakan sebagai sikap disiplin? Ya, jadi gini. Kalau itu belum menjadi kebiasaan kita, untuk menjadikan itu sebagai sebuah perilaku sehari-hari, maka kita butuh energi yang namanya disiplin. Tetapi kalau kita perhatikan mereka yang sudah terbiasa, misalnya contoh, untuk Mbak Tasya misalnya kalau sholat 5 waktu itu bukan lagi menjadi sesuatu yang aneh gitu. So, itu tidak lagi membutuhkan energi disiplin. Kenapa? Itu sudah menjadi habit, kebiasaan. Maka itu tidak akan membutuhkan energi banyak. Jadi, ini menarik. Semakin kita terbiasa, semakin kita tidak membutuhkan disiplin lagi. Kenapa? Karena itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Nah, justru yang dibutuhkan adalah ketika ini belum menjadi sesuatu yang rutin untuk kita lakukan. Nah, ini yang butuh energi yang jauh lebih besar. Tetapi seperti tadi dikatakan, kalau kita mendisiplinkan diri untuk hal seperti ini, itu yang buahnya manis, dan itu nggak gampang. Ini ada komentar dari Mbak Risma Devi. Dulu saya suka memakai uang semau saya, dan terkadang membeli hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu penting. Tapi karena ada masalah keluarga, akhirnya saya berusaha untuk mengubah hal tersebut, hingga sekarang uang saya hasilkan bisa membantu keluarga. Ya, ini yang disebut dengan financial discipline. Betul. Pak Antoni, kalau dikata untuk orang tua ya, mungkin yang ingin menanamkan tingkat disiplin dan juga self control kepada anak-anaknya, mungkin Pak Antoni punya tips? Oke, gini, salah satunya adalah ada yang namanya hukum 40% juga, tim SWOT. Artinya daya tahan tubuh kita ketika kita sakit, sebenarnya kita masih bisa extend 40% lagi. Waktu kita push up, misalnya contoh, aduh papi, aduh mami kayaknya udah capek banget. Ayo deh, ya, mami temenin deh. Kamu coba, masih bisa, aduh mami kayaknya udah. Jadi dikatakan sebenarnya kemampuan orang itu masih bisa extend 40% lagi. Faktanya.
Nah, ini yang kemudian menjadi memperbesar otot-otot kita. Nah, terus salah satu hal yang menarik adalah yang bisa kita lakukan termasuk buat diri kita dan juga buat anak kita adalah ini yang dilakukan tim SWOT itu adalah memperbesar tujuan kita supaya punya lebih banyak energi itu dikalikan 10 kali. Jadi misalnya contoh hari ini berat badan saya bertambah, saya harus mengurangi 5 kilo. Nah, coba kamu kalikan 10. Berarti kamu harus mengurangi 50 kilo. Nah, ketika pikiran kita mulai berpikir, gila apa? Saya mesti nurunin 50 kilo gitu. Tetapi, di balik itu ada sebuah prinsip bahwa kamu nggak bisa lagi cuma sekedar hanya pantang-memantang. Hanya untuk menurunkan 5 kilo. Kalau kamu menurunkan 50 kilo, berarti butuh transformasi besar dalam kehidupan Anda untuk bisa mencapai itu. Yes. Jadi, kadang gini, anak kita stretch. Menyuruh dia belajar, kasih dia tantangan yang jauh lebih besar. Yuk, bagaimana kalau seandainya kita Dek, Bang, Kak, bagaimana kalau kakak bikin targetnya adalah jadi 5 besar. Bunda yang benar aja, Bunda. Ya nggak apa-apa, yang penting. Jadi targetnya bukan nggak naik kelas. Targetnya adalah 5 besar. Lebih besar lagi targetnya. Betul. Ya. Oke, Pak Antoni. Akhirnya mendorong. Singkat saja untuk menutup perbincangan kita ini. Ternyata waktunya cepat sekali berlalu ya. Cepat, yes. Silakan. Saya cuma ingin mengingatkan kepada Smart Listener dan teman-teman ya, sekali lagi kita di bulan April, jadi tanggal 7 dan 8 April kita punya program EQ kecerdasan emosional yang luar biasa. Nah, itu ada di Instagram saya, ada YouTube channel saya. YouTube channel saya adalah Anthony Dio Martin Official, Instagram saya Anthony Dio Martin. Ada informasi detail di situ, informasi. Jangan miss, kalau Anda tidak pernah belajar tentang yang namanya kecerdasan emosional, Anda harus training. Itu adalah faktor yang bisa membantu Anda sukses yang luar biasa. Ya, itu informasi yang ingin saya sampaikan juga. Dan thank you buat teman-teman, rekan-rekan yang Smart Listener yang pada malam hari ini mendengarkan kita. Semoga obrolan ini membuat Anda berdisiplin. Ingat yang dikatakan oleh termasuk juga para orang sukses berhasil, termasuk guru ya, dikatakan gini, termasuk Bruce Lee gitu. Dia bilang hidup itu keberhasilan, kesuksesan kita itu cuma 2, menyesal. Kamu menyesal karena kamu tidak melakukan, atau kamu menyesal karena kamu tidak berhasil mencapai apa yang kamu inginkan, padahal kamu ingin mencapai itu. Jadi kuncinya sebenarnya adalah bagaimana kita mendisiplinkan diri kita. Oke, baik. Terima kasih. Singkat saja dari Instagram, siapa yang berhasil untuk mendapatkan giveaway hari ini? Kayaknya yang luar biasa ini adalah Mbak Risma Devi. Selamat. Dan dari WhatsApp kami ada Ibu Sasa di Medan. Selamat untuk Anda, Smart Listeners. Silakan kirimkan data diri ke nomor kami di 0812 11 12 959. Terima kasih Pak Antoni, terima kasih Smart Listeners di malam hari ini. Mbak Tasya, kita harus tutup ya karena sudah mepet sekali. Oke, baik, kita akan berjumpa lagi di minggu depan dalam program Smart Emotion tentu saja. Dan saya Tasya Rustama. Dan saya Anthony Dio Martin. Kami pamit undur diri, Smart Listeners. Dan salam antusias. Yes. Thank you, Terima kasih banyak Pak Antoni, mohon maaf. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM.